Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati al-afadil, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di pagi hari ini yang cerah dan indah, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita dan mengistiqomahkan kita dalam rangkaian ibadah kita, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah kemasyarakatan yang lainnya. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tentang al-ikhlas. Ikhlas, hakikatnya dan buah daripada ikhlas tersebut. Perlu kita sama-sama mengingat kembali, mereview, memurojaah, mengingat kembali tentang pentingnya ikhlas, karena sebagaimana kita telah ketahui semua bahwasanya bahwa ikhlas ini merupakan usul hadad-din. Agama ini yang sangat mendasar ya, dalam agama, pokok pembahasan dalam agama ini yang sangat fundamental, mendasar, sehingga kita wajib lebih memberikan porsi yang lebih besar lagi daripada masalah-masalah yang lainnya. Karena para ulama juga menyebut bahwa ikhlas ini merupakan misku al-qulub, misik atau parfumnya hati. Jadi kalau hati kita atau jiwa kita tanpa atau luput dari ikhlas, maka akan tidak sedap, kalbu kita akan busuk, akan rusak. Tapi kalau disertai dengan ikhlasan, maka kalbu-kalbu kita akan harum seperti misik. Dan juga ikhlas ini dijuluki imaduddin, tiang din. Jadi kalau tanpa ikhlas, din seorang akan runtuh ya. Dan dijuluki juga sebagai madarul falah, muara kebahagiaan, sumber kebahagiaan seorang hamba baik dunia maupun di akhirat. Dan agama ini secara umum didasari oleh keikhlasan. Jadi benar atau tidak benarnya, atau lurus tidak lurusnya agama seorang ini tergantung didasari atau tidaknya oleh keikhlasan. Dan memang Allah tabaraka wa ta'ala telah mengisyaratkan bahwa segala ibadah kita apapun bentuknya ini wajib dilandasi dengan keikhlasan. Ketika suatu amalan tidak dilandasi keikhlasan, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana ayat yang telah kita hafal bersama dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, para anbiya, para rasul dan umat secara umum, illa liya'budullaha, kecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah tabaraka wa taala mukhlisin lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan membersihkan dari segala kotoran, baik itu riya, syirik dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ikhlas ini, ikhwas sekalian, merupakan lubbul a'mal wa ruhuha, inti, substansi daripada amal. Jadi inti daripada amal ini adalah ikhlas, yang lainnya ikut, yang lainnya adalah tabi'. Dan buah daripada seorang melakukan ikhlas, seorang hamba beramal dengan ikhlas, maka dia akan berbahagia baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan ini merupakan syiar, sebab ikhwas sekalian, bahwasanya ikhlas ini merupakan syiar kaum mukminin, orang-orang yang ahli ibadah, syiar mereka, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi
la nuridu minkum jazaan wa syukura. Dan pastinya kami memberikan makan pada kalian semua, maksudnya orang miskin, orang fakir, bersedekah dan sebagainya. La nuridu minkum jazaa, kami tidak menginginkan balasan apapun, wala syukura, dan terima kasih. Artinya balasan ataupun terima kasih ini dari Allah tabaraka wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya tahqiq atau merealisasikan ikhlas ini sulit, bukan semudah membalikan telapak tangan. Semua kita pasti najtahid akan berupaya, tidak mudah untuk melakukan ibadah dengan ikhlas. Biasanya seseorang bergulat ya. Jadi setiap kita pasti sering sekali bergulat ketika sadar. Bergulat dalam jiwa kita antara ikhlas dan tidak ikhlas dalam satuan amal kita. Ini yang sadar. Bagaimana yang tidak sadar? Salatnya berlalu begitu saja, saumnya berlalu begitu saja, tidak ingat ini akan diterima Allah atau tidak, apakah ini ikhlas apa tidak. Ini sering sekali berlalu dalam jiwa seorang. Makanya kata para ulama banyak mengatakan bahwasanya inna aghlaban nas, mayoritas manusia, ya'ishuna fi sira'at, hidup atau menjalankan hidupnya dalam pergulatan, sira'at dakhiliyah dalam jiwa mereka. Yu'anuna min asya' fahurrimu al-barakah wa taufiq illa man rahimahullah. Banyak sekali yang dihalang tidak diberikan rahmat dan taufik karena kalah dalam pergulatan tersebut. Jiwanya kalah dengan syaitan, jiwanya kalah dengan teman-temannya. Ketika ingin melakukan ibadah tertentu, dia memperbaiki ibadahnya ketika ada manusia di sekelilingnya atau makhluk Allah di sekelilingnya. Ketika mereka pergi berlalu, dia sendiri, maka ibadahnya pun berubah. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah ya, sesuatu yang tidak mudah. Dan kalau kita lihat dalam komunitas secara umum, ini kan tadi bicara tentang personal, bergulat dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, dalam skop makro ataupun skop global, skop kemasyarakatan dakwah secara umum sama ya, ibadah jama'i, ibadah yang bersifatnya komunal, jama'i, itu juga sama, harus dengan keikhlasan dari masing-masing personalnya. Berapa banyak jamaah-jamaah, berapa banyak komunitas-komunitas atau bahkan harokah-harokah yang jatuh disebabkan sira'at dakhiliyah, artinya pergulatan di dalamnya. Ada yang memperebutkan jabatan, ada yang menginginkan syuhrah, ketenaran, sehingga lupa dari tujuan awalnya, yaitu bersama-sama membangun masyarakat Islami, berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ikhlas pada Allah dalam berdakwah. Ternyata di tengah jalan sama-sama memperebutkan hal-hal duniawi, sehingga runtuhlah, sehingga jatuhlah dan sebagainya. Ini ikhlas sudah tidak ada. Ketika ikhlas dicabut, maka akan merusak segalanya, baik ini skupnya pribadi, personal maupun jama'i. Ini sungguh sangat memang kita harus berusaha minta kepada Allah tabaraka wa taala dalam segala ibadah kita, terutama dalam salat. Dalam salat kita sering dan terkadang lupa ya, bahwasanya kita senantiasa meminta kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar tetap istiqomah dalam hidayah sunnah, hidayah thalabul ilmi, hidayah dakwah, dan menjalankan ibadah ini, Islam ini secara baik. Nah, ikhlas sendiri kalau kita lihat bahwasanya secara bahasa tasfiyatul amal lillahi ta'ala, membersihkan amal hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Fayakhlusu min kulli syaibatin, maka dia ibadah tersebut akan bersih dari segala bentuk kotoran. Jadi membersihkan segala kotoran dari amal, bersih untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, adapun Ibnu Rajab misalnya sebagian ulama mengatakan al-ikhlas fil lughah tarkur riya. Ikhlas secara bahasa adalah meninggalkan riya, yaitu takhlisul qalbi,
membersihkan hati dari syaibatir riya al-mukaddir li safaihi, dari kotoran-kotoran riya, ingin dilihat makhluk bukan ingin dilihat Allah, li safaihi, yang merusak ataupun memperkeruh kebeningan atau kemurnian ikhlas tersebut. Dan inilah ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah hidup kita untuk Allah tabaraka wa taala. Kedudukan ikhlas ya dalam kehidupan kita, sebagaimana setiap muslim ingin mendapatkan keikhlasan dalam segala amalnya. Ada riwayat ya, hadis mengatakan bahwasanya, hadis qudsi, qala Allahu aghna syuraka 'ani syirki, bahwa Allah tabaraka taala tidak butuh syuraka. Syuraka itu adalah sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Allah al-wahid, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh bapak atau ibu, tidak butuh istri, tidak butuh juga sekutu. Allah ahad sendiri, esa, tidak butuh apapun. Lam yalid wa lam yulad. Nah, Allah tabaraka wa taala adalah aghna syuraka 'ani syirki, tidak butuh sama sekali sekutu. Kalau selain Allah itu pasti butuh yang membantu atau yang butuh asisten. Kalau Allah tabaraka wa taala tidak. Min amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Man amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu wa huwa kulluhu lilladzi asyrak. Allah akan berlepas diri semua amalnya bagi sesuatu yang disekutukan itu. Allah tidak butuh amalan seorang yang berbuat syirik, baik itu syirik kecil apalagi syirik besar. Nah, ikhwas sekalian, kita sebutkan beberapa di sini alamatul ikhlas. Ada beberapa ciri-ciri ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki karakteristik itu atau ciri-ciri itu. Kita berdoa sama-sama. Yang pertama adalah an yanbaghi al-muslim atau an yabtaghi al-muslimu al-ajra minallahi wahdahu. Jadi seorang muslim dalam beramalnya ini tidak mengharapkan ajr, balasan hanya dari Allah tabaraka wa taala, kecuali dari Allah saja. Jadi tidak butuh balasan pujian dari orang lain, baik itu syuhrah, ketenaran. Jadi melakukan amal tertentu demi dipanggil orang tersebut saleh atau mujahid atau qari atau aktivis dakwah dan sebagainya. Wala makan ijtimaiyah, atau posisi dalam masyarakat sosial dihormati, tidak. Wala za'amah, ataupun agar diangkat sebagai pemimpin nantinya, jadi ketua RT, jadi ketua RW dan seterusnya. Dia memperlihatkan kesalehan agar diangkat sebagai apa atau sebagai apa. Nah, Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan sesuatu yang sangat sekali menyentuh ya. Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam, beliau berkata, wadidtu, aku ingin sekali, wadidtu annan nasa, bahwa para muridku atau manusia secara umum yang mengkaji ilmuku ini, belajar dengan dariku, intafa'u bihadzal ilm wa ma nasaba ilayya syai'un minhu, atau wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Aku ingin sekali bahwa ketika manusia mengambil faidah, manfaat ilmu dan sebagainya dariku, mereka sama sekali tidak menisbatkan ilmu tersebut kepadaku. Artinya beliau bercita-cita atau ingin sekali bahwa beliau itu tidak terkenal, ya, karena ketenaran ini bagi sebagian besar orang fitnah, ujian. Banyak tidak kuat untuk menahan beban ketenaran itu. Dikatakan ini soleh, dikatakan ini baik, dikatakan ini lembut, dikatakan ini pejuang dan sebagainya, padahal aslinya tidak seperti itu, tidak 100% seperti yang dikatakan ataupun yang disematkan. Hanya Allah yang tahu. Hanya keluarganya yang di rumah yang tahu sebenarnya orangnya seperti apa. Nah, terlihat di podium saja atau di tempat-tempat yang manusia banyak di situ. Nah, yang kedua adalah an yakuna amal as-sir indahu afdal minal alaniyah.
Jadi ciri-ciri orang ikhlas adalah ketika amalnya di keramaian, bukan di keramaian ya, di kesendirian lebih baik daripada di keramaian. Ya. Dan ini salah satu ciri dari orang yang akan diberikan naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang bersedekah dengan sedekah, maka dia menyembunyikan sedekah tersebut. Namanya biar tidak dikenal. Fala ta'lamu shimalu, jangankan orang. Dia bersedekah dengan tangan kanannya. Masukkan uang ke keropak Masjid Ali bin Abi Thalib misalnya. Jangankan temannya satu kantor atau siapa ya yang berjamaah bersama dia, tangan kirinya saja tidak tahu. Ini dalamnya ungkapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seorang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Subhanallah. Apalagi temannya, apalagi yang lain. Nah ini menyentuh ya, menampar kita semua. Kalau kita ingin sedekah 5.000, ingin tahu semua orang tahu bahwa dia sedekah 5.000 di Fajr itu. Padahal yang lain banyak yang 50.000, 500.000 tidak dipublish. Dia 5.000 ingin dikenal oleh semua orang. Dan bahkan cerita-cerita paginya. Nah, yang ketiga adalah isa'atul dhann bin nafs. Wa ittihamuha bit taqsir. Dia menuduh atau menganggap dirinya ini kurang terus dalam ibadah. Su'udzan terhadap dirinya. Tidak berlebihan ya. Fal mukhlis minal ibad, orang yang ikhlas ya di antara hamba-hamba ini, dia ketika melakukan ibadah-ibadahnya ala ahsani wajhin, dalam performa terbaiknya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang ikhlas ini pasti beribadah kepada Allah dalam performa terbaik. Salatnya dengan khusyuk mungkin dan seittiba mungkin dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ma'adzalik, dengan seperti itu masih takut ibadahnya ini kurang khusyuk, kurang ikhlas. Ini adalah salah satu ciri orang yang ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi orang yang merasa bahwa ibadahnya oke-oke saja, biasa-biasa saja, baik-baik saja, ini dikhawatirkan dia tidak ikhlas. Merasa sudah benar, merasa sudah ittiba dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah istiwaul madhi wadzam. Dia akan stabil dalam posisi manapun, baik dalam posisi ketika dipuji orang atau tidak dipuji orang. Ibadahnya stabil. Ya. Ketika dipuji membaik. Tidak dipuji maka dia muqassir. Ibadahnya kurang sekali. Ketika dipuji semangat lagi dakwahnya thalibul ilmiah. Tidak dipuji maka dia sering bermalas-malasan atau kendor lagi semangatnya untuk itu. Nah, ini salah satu ciri daripada orang yang diberikan ikhlas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seimbang, stabil, baik dia ketika dia mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan pujian, bahkan cibiran, tak masalah, dia tetap konsisten. Ya, karena yang diminta adalah ridha Allah, bukan ridha temannya atau bukan ridha followersnya. Kalau dia punya sosial media yang digunakan untuk dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika yang diminta, yang diharapkan ridha Allah, komunitasnya ridha atau tidak, tak masalah. Tapi ketika minta atau yang diinginkan keridhaan manusia, ridha selain Allah, maka ketika komunitasnya tidak menginginkan itu, dia rubah walaupun itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW misalnya, atau menyisihi daripada perintah Allah, maksiat, ikuti dia, karena ridhonya yang diinginkan ridho, bukan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ada satu kisah di Pak sepanjang, tapi kisah sajalah, kita tutup dengan kisah salaf yang mudah-mudahan bisa meluluhkan hati kita yang keras ini, sama-sama melihat sirah salaf. Di masa dinasti Daulah Umayyah, ya, fi ahdi Daulah Al-Umayyah, ada seorang pemimpin pasukan, Al-Amir, namanya Abu Sa'id Muslimah, pemimpin pasukan, komandan pasukan
bernama Abu Sa'id Muslimah bin Abdul Malik. Suatu hari beliau berperang ya di jalan Allah tabaraka wa taala, yuhasiru dzata yaum hisnan 'aziman lirrum. Mengepung suatu benteng yang begitu kuat milik tentara Romawi. Wasta'sa, mereka sulit sekali fathal hisni al-junud, menerobos benteng tersebut atau pertahanan musuh itu Rum. Berdirilah Muslimah atau Al-Amir berpidato menyeru para prajurit. Beliau berkata, "Ama fikum ahadun yaqdimu fayahdutsu lana naqban fi hadzal hisn?" Adakah di antara kalian yang berani untuk menembus atau membuat lubang di antara pasukan Romawi yang kuat ini? Maka ada seorang tentara, ya, ada seorang tentara yang muncul mulatham, dalam keadaan wajahnya ditutup oleh lisam, oleh sorban atau apalah ya. Kemudian orang tersebut loncat atau maju, mendesak maju ke tengah-tengah pasukan Romawi atau ke benteng. Wahtamala mahtamala min akhtar wa alam, dengan resiko kematian, resiko gugur dan sebagainya, sehingga berhasillah seorang tentara tersebut untuk membuat lubang atau menembus naqban kana sababan fathil muslimin, sehingga dengan hal tersebut kaum muslimin bisa menaklukkan benteng Romawi yang begitu kokoh dan kuat tersebut. Nah, fanadaban nas ila naqbin minhu, maka orang-orang ingin tahu siapa yang membuat tembusan tersebut sehingga kaum muslimin bisa menguasai pertempuran. Fanada muslimatun aina sahibun naqb, maka Al-Amir Muslimah tadi, Abu Sa'id Muslimah, menyeru, siapa tadi yang membuat lubang yang bisa menembus benteng Romawi tersebut yang begitu kokoh. Aina sahibun naqb, berulang-ulang tidak ada yang menyaut. Tidak ada yang menyaut. Tidak ada satupun famaja'u ahad. Tidak ada seorang pun yang menemui beliau. Maka Qaidul Jaish menyuruh lagi, inni qad amartul an. Ini perintah katanya. Kalau tidak ada yang mau menghadap, mengaku siapa tadi yang membuat lubang tersebut, maka ini adalah perintah. Maka ini adalah perintah. Wa qad amartul an bi idkhali sa'atan yati. Pokoknya 1 jam kemudian, pokoknya datang kepadaku. Aku tidak mau tahu, pokoknya orang tersebut harus datang kepadaku. Ini adalah perintah dari Qaid. Fa'azamtu alaihi illa ja'a. Kemudian datanglah seorang yang tidak dikenal. Nah, seorang, kemudian orang tersebut minta izin padaku untuk masuk. Tetap beliau bertanya kepada orang yang masuk tadi, ya, anta sahibun naqb, kamu yang melakukan itu tadi? Dia menjawab, ana ukhbirukum anhu, aku hanya ingin mengabarkan tentangnya saja. Dia tidak mengaku bahwa dia adalah sahibun naqb tadi, yang berbuat tadi, yang membuat tembusan atau lubang tadi, ya. Nah, kemudian dimintalah orang tersebut, dan orang tersebut sebelum masuk memberikan 3 syarat kepada Amir. Pertama adalah Allah tusawwida ismahu fi sahifatil khalifah. Wahai Amir, orang tersebut mau mengaku, tetapi syaratnya 3. Pertama, jangan sampai namanya dikenal oleh khalifah. Jadi di list khalifah itu jangan sampai dikenal, ditulis, disamarkan atau tidak usah disebutkan saja namanya. Nah, kemudian wala ta'muru lahu bisyai'in, jangan engkau yakni minal mal, janganlah engkau memberikan orang tersebut imbalan harta. Yang ketiga, wala tas'aluhu mimman huwa wala tastakhbiruhu an ismihi, janganlah kamu mencari-cari namanya, jangan minta kabar kepada yang lain bahwa namanya siapa. Maka Muslimah mengatakan, fadzalika lahu, oke, saya terima syaratnya. Faqala rajulu, orang tadi yang
memberikan kabar tadi, yang negosiasi tadi, ana huwa, sayalah orangnya wahai Amir. Hadzal rajul, hadza ana huwa hadzal rajul, aku adalah orangnya. Li'anna amrul qa'id la budda an yuta'. Kata beliau, kenapa saya mengaku? Karena ini amr, perintah daripada pimpinan, wajib untuk ditaati, maka saya mengaku. Kalau bukan amr, maka saya tetap tidak akan memberikan identitas saya sebagai orang yang mampu menembus benteng Romawi tersebut. Maka beliau muslimah, singkat ceritanya, fakana muslimah la yusalli ba'daha. Jadi muslimah senantiasa salat dengan berdoa, Allahumma ja'alni ma'a sahibi an-naqab. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa berserta sahibun naqab ini. Apa yang bisa kita ambil benang merahnya, syabab, ikhwah sekalian? Upaya dia untuk tidak dikenal, upaya dia menjaga amalan yang begitu besar, yaitu jihad fi sabilillah, dzirwatu sanamul Islam, tidak diketahui hanya oleh Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, kalau dikenal orang, terus beliau masih hidup, belum tentu kuat dengan pujian orang yang begitu, subhanallah, ini batal, ini superhero, ini wah, ini berjasa sekali. Ini bukan berarti kita tidak boleh dikenal. Jika dikenal itu lain lagi ya. Ini bahasan yang lain lagi. Nah, ini mungkin salah satu kisah yang bisa kita ambil ibrohnya dalam perjalanan dakwah kita, thalabil ilmi kita, ibadah kita. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita semua keikhlasan dalam perbuatan dan amal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.